Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau kami mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu NN, kami melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan Bu NN, di mana pembelaanmu nyata ketika dia direndahkan, dia disakiti, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Suara saya bagus, Frans? Ya. Terima kasih buat Bu NN yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa ya. Kita semua tahu bahwa Bu NN ini hari ini seorang wanita, seorang istri yang sukses ya. Dari zero to hero ya. Dia diberkati Tuhan luar biasa, bahkan saya sempat beberapa kali diundang di pembukaannya ya. Itu menunjukkan betapa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan orang yang disakiti, orang yang diinjak-injak ya. Kita percaya pasti ada waktunya Tuhan. Ini cuma ujian hati. Ketika Bu NN lulus, ketika Bu NN totalitas memberikan hidupnya sama Tuhan, wah kalau dia konseling sama saya itu tidak gampang. Orang nggak bisa ngiri dengan berkatnya hari ini. Apa yang dia ceritakan ini hanya sebagian kecil, ya garis besar. Tapi senyatanya hidupnya benar-benar ngalami titik yang nggak mudah, dihina yang nggak mudah, ya. Tapi kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya hari ini, termasuk anak-anaknya yang satu ini sukses luar biasa, masih muda ya. Siapa yang mau cari jodoh itu bisa ya, belum dapat jodoh itu, belum punya jodoh kayaknya Bu NN ya, anaknya luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara, kita ini sebelum meninggalkan tahun 2022, yuk kita semua buang rasa sakit hati. Kita nggak mau hidup di dalam kesakitan hati terus-menerus, karena ini menjadi penghalang berkat Tuhan yang terbesar. Kalau Bu NN nggak bisa move on dari sakit hati, dia nggak akan nikmati berkatnya hari ini. Dia tidak akan menikmati banyak pintu, termasuk pintu buat keturunannya. Ya, Bu NN hari ini terlihat muda, cantik, dan luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari, yuk kita bahas terlebih dahulu kenapa alasan kita itu membuang sakit hati. 3 hal kita baca terlebih dahulu di Ibrani 10 ayat 30. Jadi tidak ada gunanya kita hari ini hidup dalam sakit hati. Itu hanyalah satu alat iblis yang akan merebut semua berkat, semua anugerah, sampai anak cucu. Itu semua hanya tipu daya iblis supaya kita dipaksa untuk sakit hati. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Lihat ya, jadi kita percaya kita ini diciptakan Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau kita sakit hati, maka itu salah satu bentuk pembalasan. Lihat ya, akulah yang akan menuntut. Jadi semua bentuk perlakuan jahat ataupun segala bentuk apapun yang hari ini dilakukan orang atas hidupmu, kita tidak berhak untuk membalasnya. Karena itu haknya Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi Tuhan itu adalah hakim yang adil buat saudara, makanya kita nggak boleh sakit hati. Kalau kita sakit hati, kita juga dalam bentuk menghakimi. Yang kedua, Tuhan itu pembalas. Jadi kita bukan pembalas, tapi Tuhan sang pembalas. Yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 8.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu sebabnya yang ketiga, Tuhan itu adalah kasih. Kalau kita sekarang hari ini bertahan dengan sakit hati, berarti kita mengambil posisinya Tuhan. Kita berusaha menjadi hakim, kita mencuri haknya Tuhan sebagai pembalas, dan kita juga tidak menghidupi benih ilahi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah yang adalah kasih. Berarti hidup kita ini ada benihnya iblis. 3 hal ini, alasan ini yang membuat malam ini, jangan sampai kita ini melawan kebenaran firman, melawan Allah, mencuri haknya Allah, hanya karena kita nggak bisa mengampuni seseorang. 3 hal, Tuhan itu hakim, Tuhan pembalas, Tuhan adalah kasih. Inilah alasan yang membuat kita harus membuang sakit hati. Walaupun mungkin saudara bilang gini, terlalu berat Bu Eli untuk ngampuni orang yang puluhan tahun menyakiti hidup saya, terlalu berat. Sudah banyak kerugian, baik harga diri saya sudah terlalu diinjak-injak sampai nggak dianggap orang. Percayalah, hakim yang adil sudah berdiri. Pembalasan, semua bentuk pembalasan sudah Tuhan persiapkan. Yang ketiga, Tuhan itu adalah kasih. Dia akan membalut saudara dan saya dengan kasihnya. Yuk kita lihat bagaimana seorang Daud yang sudah mempraktekkan semua ini. Di Mazmur 35 ayat 7 sampai 10. Mazmur 35 ayat 7 sampai 10 kita bahas bagaimana Tuhan itu sebagai hakim, ya. Lihat ya, kita baca. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Mungkin hari ini saudara berpikir ini, Bu, saya ini tidak ada alasan loh disakiti hati. Lah saya ini selama ini sudah baik, saya ini kurang apa? Tidak ada alasan untuk dia itu menyakiti saya, kok tega? Lihat ya, ini tanpa alasan. Berikutnya, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Tanpa alasan, saudara. Daud mungkin merasa tidak salah, saudara juga merasa sebagai orang yang hari ini dikhianati, ditusuk dari belakang. Saudara difitnah habis-habisan. Lihat ya, biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Jadi hari ini Tuhan itu sebagai hakim yang adil, ya. Tuhan itu tahu bagaimana cara untuk menghakimi setiap orang yang jahat kepada saudara. Tanpa saudara perlu membalas, Tuhan sudah tahu cara menghakimi. Lihat ayat 9. Bagaimana pembelaan Tuhan, hakim yang adil buat orang yang disakiti. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Bu NN hari ini masih proses, tapi hidupnya sudah bersorak-sorak karena Tuhan, bukan karena masalahnya selesai. Dia melihat bagaimana hakim yang adil. Suaminya jelas bayar harga juga. Kalau dia cerita suaminya bayar harga, enggak mungkin enggak bayar harga. Lihat ya, aku girang karena keselamatan yang daripadanya. Hari ini girang aja, nggak usah sakit hati. Percayalah, keselamatan dari Tuhan itu memproteksi orang benar. Jadi hidupmu tidak akan hancur walaupun direkakan banyak kejahatan. Makin direkakan banyak kejahatan, makin melihat banyaknya rekaan Tuhan yang baik. Bu NN direkakan banyak kejahatan. Kalau bukan karena kasih karunia, dia nggak mungkin bisa mengampuni wanita tobat. Tapi waktu direkakan kejahatan, justru hari ini dia menikmati banyak kebaikan Tuhan, banyak berkat Tuhan. Lihat ya, 10. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapa
Siapakah seperti engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Hari ini mungkin suamimu, hartamu dirampas wanita tobat, pelakor. Mungkin hari ini engkau melihat bagaimana hidupmu ditindas dengan orang yang lebih kuat dan kau tidak berdaya apa-apa. Tapi percayalah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan melepaskannya. Mungkin hari ini engkau sudah dirampas begitu banyak, enggak apa-apa, jangan sakit hati. Kelepasan dari Tuhan itu sedang dalam perjalanan. Buka PowerPoint saya. Bagaimana Tuhan sebagai hakim di Ibrani 10 ayat 30b. Tuhan sebagai hakim. Yang pertama, buka PowerPoint. Tuhan itu hakim bagi orang yang menyakiti kita. Bisa dibuka ya PowerPoint-nya. Jadi yang pertama yaitu kebinasaan. Yang pertama yaitu bagaimana ketika Tuhan sebagai hakim bagi orang yang menyakiti kita. Tidak usah sakit hati, tidak usah bingung dengan bagaimana penghakiman Tuhan. Tapi Daud berkata, kebinasaan itu akan mendatangi musuh dengan tidak disangka-sangka. Biar musuhmu hari ini mau tertawa di atas penderitaanmu, dia belum tahu bahwa hakim yang adil itu sudah menyiapkan semuanya. Dia tidak tahu bahwa ada kebinasaan, kehancuran yang tidak pernah disangka-sangka. Sebaliknya kita jadi orang benar yang buang sakit hati, ada berkat juga yang tidak disangka-sangka. Bu NN menikmati anugerah Tuhan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bilang, Bu, anak saya ini masih di bawah umur, bisa beli mobil Mercy sendiri 600 juta dengan penghasilannya. Kira-kira kalau bukan anugerah Tuhan, kira-kira bisa enggak di masa-masa sukar gini bisa meraih kesuksesan di usia muda? Semuanya enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan ketika anugerahnya diberikan, itu sebabnya yang kedua hari ini, jangan lagi sakit hati. Apapun penghakiman itu pasti ada. Yaitu musuh akan mengalami apa? Jerat yang dipasang musuh itu akan menjerat mereka sendiri. Artinya jerat semua licik, semua akal bulus, rancangan jahatnya itu akan menjerat dia sendiri. Itulah hakim yang sudah berdiri membela saudara. Dia akan memberi penghakimannya buat orang yang menyakiti hidup saudara dan saya. Yang ketiga, jatuh dan musnah itu akan menimpa musuh. Jadi hari ini sudah tidak usah sakit hati. Ini sudah akhir zaman. Tidak ada yang musimnya lagi seperti motonya PD Victory. Selamat tinggal luka. Selamat datang kesukaan. Kita tidak mungkin lagi mau hidup di dalam sakit hati, luka. Walaupun memang kenyataannya saudara dilukai setiap hari, setiap saat. Tidak perlu panik. Yang penting hari ini sukacita aja karena Tuhan itu sebagai hakim yang adil. Lihat ya PowerPoint yang berikutnya. Kalau Tuhan itu hakim bagi kita yang mengampuni, yaitu orang benar seperti Bu NN, maka kita juga akan menikmati apa? Yang pertama, hidup saudara dan saya itu akan bersorak-sorak karena Tuhan, bergirang karena keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, dilepaskan dari tangan dan kuasa musuh. Lah kita ini kurang apa saudara? Hari ini yuk buang sakit hati supaya hidupmu nanti. Lihat Bu NN hari ini bersorak-sorak. Lihat apa yang dia tabur tidak pernah sia-sia. Dia bergirang karena keselamatan yang dari Tuhan dan dia dilepaskan. Percayalah, suatu kali pergumulan hidupmu saat disakiti, 3 hal, kita akan dilepaskan
pasti, yang melepaskan yaitu hakim yang seadil-adilnya. Itu tadi Bu NN bilang 1 hektar, 2 hektar, 8 tahun, 8 hektar. Bu NN pasti menikmati sampai anak cucunya sudah berapa puluh tahun. Ya, kita percaya bahwa Bu NN hari-hari ini benar-benar menghidupi firman. Di situ perubahan demi perubahan itu pasti terjadi. Yang kedua, Tuhan pembalas, ya. Itu tadi yang pertama, jadi kita tidak perlu sakit hati, segera buang supaya hakim yang adil segera melepaskan berkat anugerahnya buat saudara dan saya malam ini. Jangan tahan-tahan lagi, ampuni. Sudah Bu Eli, keterlaluan, tidak apa-apa. Keterlaluan akan ada pembalasan hakim yang adil nanti. Keterlaluan itu juga luar biasa. Yuk Tuhan pembalas. Buka Mazmur 35 ayat 4-6. Lihat ya, pembalasannya ngeri juga saudara. Mazmur 35 ayat 4-6. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Pelakor wanita tobat mau merancangkan hancur merebut suami muda akan pernah berhasil. Justru dia yang celaka nanti. Dia akan mundur, itu berarti artinya kalah mutlak. Ya, lihat kelima, biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Keenam, biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Kita perlu ingat ya, kalau ada orang yang menyakiti hidup kita, ingatkan apa saudara? Orang yang menyakiti kita, itu akan berhadapan dengan kekuatan malaikat yang berkemah di sekeliling orang benar. Kelihatannya malaikat diam, itu artinya belum waktunya hakim yang adil mengadakan pembalasan. Tapi lihat mereka tidak main-main. Suatu kali kalau pembalasan itu tiba, maka 4 hal ini akan terjadi. Musuh akan mendapat malu dan kena noda. Ya, saudara tidak usah membalas dengan menyebarkan isu atau gosip orang yang nyakiti. Nanti saudara kehilangan upahnya. Kalau engkau hari ini difitnah sampai digosipkan yang jelek, tidak usah. Suatu kali musuh itu pasti akan mendapat malu dan kena noda. Tuhan sang pembalas sendiri. Saudara tidak perlu tahu cara Tuhan membalas bagaimana. Yang kedua, musuh itu akan mundur dan tersipu, kalahnya pasti mutlak. Orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan sang pembalas. Yang ketiga, musuh itu seperti sekam didorong malaikat. Percayalah, musuhmu juga akan lenyap dengan cara Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini malaikat itu sedang memproteksi orang benar. Makanya jangan sakit hati. Ruginya besar, ya. Kalau kita hari ini tidak bisa move on dengan urusan hati, maka kita ini orang yang termalang, saudara. Seharusnya urusan hati ini untuk mendapat satu berkat, yaitu tadi girang-kegirangan, sorak-sorak, pelepasan. Itu semua sudah disediakan Tuhan. Tapi berhubung ujian hatimu tidak lulus, maka semuanya tidak terjadi. Makanya jangan tunda-tunda lagi. Sebelum meninggalkan tahun 2022, yuk bereskan hati. Baik terhadap mertua, ipar, teman, siapapun yang pernah menyakiti hidupmu, walaupun engkau tidak salah, hakmu dirampas. Alangkah lebih baiknya kita hari ini datang, minta maaf, juga berkata, ampuni, maafkan aku kalau aku salah. Enggak apa-apa. Itu belajar, artinya Allah itu kasih. Ya, nanti kita lihat yang poin ketiga. Jadi yang ketiga, musuhmu seperti sekam didorong malaikat. Yang keempat, musuh akan terjerat dan tergelincir, dikejar oleh malaikat.
Tidak ada musuh yang bisa berdiri terus di atas angin. Musuhmu suatu kali pasti terjerat dan tergelincir. Dan kalau tergelincir, hidup mereka akan hancur, saudara. Itu sebabnya jangan main-main dengan orang benar yang diam bisu tuli buta atas semua perlakuan tidak adil. Karena semakin kita melakukan 3B, bisu budek buta atas perbuatan jahat, Tuhan hakim yang adil, Tuhan pembalas itu akan bertindak ketika dia bertindak karena kita diam. Tapi kalau kita tidak bisa diam, dia juga tidak akan bertindak. Tuhan itu akan berperang, bertindak kalau kita diam. Tapi kalau kita sakit hati, dia tidak akan bertindak dan berperang sebagai hakim yang adil dan sebagai pembalas. Itu sebabnya hari ini saya ajari ibu-ibu, kalau disakiti tingkat tinggi sekalipun, ketawa aja. Sukacita, haleluya, berkat besar melimpah. Buktinya Bu NN, buktinya saya. Itu suatu bukti loh. Bu NN juga tidak bisa kerja apa-apa, hari ini sukses. Tanya itu cabangnya banyak sekali. Ya, itu karena bukan kuat gagah dia, tapi karena Tuhan melihat ujian hati Bu NN lulus. Anak cucu pasti menikmati ujian hati orang yang sudah lulus. Yang ketiga, bagaimana hari ini yuk bangun kasih, sebab Allah itu kasih. Buka Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca Roma 12 ayat 9 sampai. Hendaklah, nah kalau Allah itu kasih, berarti saudara jadi anaknya juga harus penuh kasih. Saudara tidak mungkin ngomong gini, aku ini anaknya Tuhan Yesus, aku ini orang Kristen, aku ini pengerja gereja A, gereja B, tapi hidupmu masih dalam sakit hati, berarti engkau tidak memiliki benih kasih. Kalau Allah itu kasih, berarti identitasmu juga selalu full heart. Penuh kasih. Apa penuh kasih? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lihat ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi 3 hal, kalau kita hari ini hidup itu Allah adalah kasih, maka kita harus membangun kasih. Jangan bangun sakit hati. Biar mertuamu galak. Setiap buka mata Bu Eli, siapa yang tidak sakit hati? Saya ini dikatai mantu-mantu bodoh, goblok, kebun binatang. Semua keluar Bu Eli. Kuat tidak kira-kira? Semakin iblis lihat hidupmu terus tidak bisa move on, engkau akan dikerjai. Karena iblis tahu tiap hari engkau simpan yang namanya kebun binatang dalam hati, lama-lama kena kanker. Ya, saya pernah dengar kesaksian ada seorang ibu yang karena kepahitan dengan mertuanya, setiap hari dikatai mantu tidak berguna, bisanya jadi benalu, mantu yang membuat sial dan sebagainya. Dan iblis tahu ibu ini tidak pernah bisa move on. Tiap kali perkataan itu dilontarkan, dia sakit hati sampai badannya itu kurus, saudara. Dan lama-kelamaan, tiba-tiba ada satu benih kanker yang timbul dan itu sudah stadium akhir. Dan ibu ini sudah meninggal, saudara. Itu pun hari ini tidak merubah kehidupan. Alangkah jauh lebih baiknya kalau kita hari ini menabur kasih yang tidak pura-pura tulus. Ya sudah, kebun binatang aku terima, aku tetap mengasihi mertua. Kira-kira mertuanya pasti bertobat gak? Pasti, saudara. Kenapa mertuanya tidak bertobat? Karena kasihnya tidak tulus. Dia tetap bisa memberi makan minum mertuanya satu rumah, pura-pura, tapi hati
hatinya tidak pernah dinilai tulus sama Tuhan. Dia tetap nyimpen sakit hati. Akibatnya mertuanya tidak berubah, tidak bertobat, dianya kena kanker. Dua-dua jadi target iblis, berhasil. Tapi kalau kita hari ini kasih kita tidak pura-pura tulus, ya sudahlah, kebun binatang tidak ada artinya. Wong saya ini berharga di mata Tuhan. Mau dikatain begok mantu yang benalu, ya tidak apa-apa. Toh Tuhan itu tetap menghargai hidup saya lebih dari permata. Kalau kita bisa tulus mengasihi mertuanya, saya percaya mertuanya pasti berubah. Ada banyak kesaksian jemaat Victory yang begitu tulus akibatnya mengasihi mertua. Sekarang dia bilang ini, Bu Eli, mertua saya berubah. Sekarang cinta saya, sekarang apa-apa ajak saya. Itu sebabnya hari ini yuk bangun kasih. Kasih itu enggak usah pura-pura, sudah tulus. Saudara jangan pura-pura baik sama mertua, tapi hatimu tetap sakit hati. Akibatnya engkau kena kanker, mertuamu juga enggak berubah. Target iblis berhasil. Yang kedua, kasih itu menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau kita bisa mengasihi suami, mertua, pelakor, walaupun dia jahatnya kayak apapun, kita bisa mendoakan wanita tobat. Karena kita mau praktek Roma 12 ayat 9 sampai 10, yaitu kalau Allah itu kasih, dia berpesan apa? Nak, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Kalau engkau nyimpen sakit hati, engkau ini sedang mendekatkan diri kepada yang jahat dan lakukan yang jahat. Saudara, hari ini dibalik hukumnya. Kita kalau mau melihat Allah itu yang kasih, ya sudah mulai sekarang. Disakiti, lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Tidak usah merancangkan untuk membalas. Tidak usah sakit hati, tidak usah jengkel. Kalau disuruh lakukan yang baik, lakukan. Yang ketiga, kasih itu saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Walaupun tidak salah, sudahlah beri hormat. Kata maaf itu paling gampang, saudara. Memberi hormat itu minta maaf itu tidak ada ruginya. Walaupun nanti dia anggap keset, tidak apa-apa, saudara. Keset, kalau jadi kesetnya surga, saudara itu akan diangkat, nikmati upahnya surga. 3 hal ini praktek. Yuk, kalau Allah itu kasih, maka kasihmu tidak akan pura-pura lagi. Mengasihi suami yang sampai hari ini tidak bisa mencintai saudara, tulus. Kalau pulang kerja, siapkan makanan, minuman. Mau dipijat, ya pijat dengan tulus, saudara. Karena kita berusaha untuk menjauhi yang jahat. Tidak usah jengkel, tidak usah geram, tidak usah marah. Dan tetap lakukan yang baik. Tetap berkata maaf, mendahului. Walaupun engkau tidak salah, tidak apa-apa. Tetap melangkah terlebih dahulu. Itu ciri anak-anak Tuhan yang memiliki benih kasih, benih ilahi. Kalau kita tunggu dia minta maaf terlebih dahulu, Bu Eli, supaya saya tidak dianggap keset. Engkau tidak punya benih kasih. Apa yang firman Tuhan katakan hari ini, jangan ditahan-tahan. Berkatmu ini akan melimpah. Contoh Bu NN, contoh saya, ada banyak istri-istri yang hari ini benar-benar kesaksian. Mereka yang nggak bisa apa-apa, Tuhan berkati mereka lewat pekerjaan mereka. Yang tadinya nggak bisa bikin roti enaknya luar biasa. Ya, lihat Bu Eling ini di tengah masa-masa kesulitan kesukarannya, tanya Bu Eling, dikasih talenta Tuhan luar biasa itu. Kalau bikin roti enaknya luar biasa itu ya. Saya aja kalau diberikan dia roti buatannya, saya itu sampai habis bikin gendut. Ya, Bu Eling ini pinter bikin nasi, namanya nasi apa ya, saya lupa, nasi kroyokan atau apa, itu enaknya luar biasa. Saya bukan promosi, tapi memang itu nyata ya. Tangannya bikin cuepan ya enak, bikin apa lagi enak. Itu semua Tuhan sudah berikan. Makanya kita perlu menjaga hati hari-hari ini. Buang sakit hati, bangun untuk kasih, jangan bangun sakit hati. Saya sudah selesai ya. Besok
ada kelanjutannya, karena kalau ini dibahas satu sesi tidak cukup. Nah, besok itu khotbah saya di live. Caranya bagaimana untuk kita hari itu tidak sakit hati. Ya, jadi buang sakit hati yang pertama apa? Karena Tuhan itu hakim yang adil. Saudara bukan hakim. Jadi saudara tidak layak untuk menghakimi siapapun yang menyakiti hatimu saat ini. Segera buang, segera buang. Karena pembalasan itu akan ada, saudara. Ya, musuhmu itu pasti kebinasaan yang mendatangi, tidak disangka-sangka. Ada jerat, jatuh, musnah, sudahlah. Tapi kita dibawa Tuhan bersorak-sorak, bergirang dan dilepaskan. Ya, yang kedua Tuhan pembalas apa? Karena Tuhan pasti balas. Musuhmu akan dapat malu, dapat noda. Musuhmu akan mundur tersipu-sipu, dan musuhmu akan seperti sekam yang didorong malaikat hilang lenyap, dan musuhmu akan terjerat, tergelincir. Dia akan dikejar oleh malaikat yang berkemah di sekeliling kita semua. Yang ketiga yaitu bangun kasih. Yuk baca quote-nya sama-sama. Ya, kita percaya malam ini dengan kesaksian ini dan dengan firman Tuhan ini, malam ini tidak ada orang lagi mau sakit hati. Bu Eli sakit hati. Buang sakit hati dengan bangun kasih. Sebab Allah itu kasih. Jadi kalau ingat mau sakit hati berarti saudara sedang menjadi pengikut iblis. Ya, kalau kita menjadi pengikut Kristus, Allah itu kasih, maka buanglah sakit hati hari ini juga. Tidak ada alasan orang bilang mau ruginya berapa kali, disakiti bertahun-tahun, di PHP, ditusuk, difitnah. Hari ini kunci untuk menjarah berkat Tuhan di tahun 2023. Buang sakit hati. Supaya kita sama-sama berjalan maju nanti, bersukacita, bersorak-sorai, dan lepaskan. Yuk, Fran, nyanyikan lagu. Bagaimana kita mau berdoa untuk melepaskan sakit hati. Kalau saudara diingatkan Tuhan sakit hati, siapa orang yang sakit hati, dan saudara masih geram, masih jengkel, kepingin lihat kejatuhannya, saudara bertobat. Ya, kita mau berdoa sama-sama supaya Tuhan berikan berkat. Saudara, malam ini Tuhan ada di setiap rumah-rumah saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mau menyelidiki setiap hati saudara. Hari ini apa yang kita simpan itu bukan sampah lagi. Tuhan gak mau melihat ada sakit hati, sampah kebencian, sampah kemarahan yang ada sampai hari ini. Tuhan mau kita bereskan. Kalau engkau lihat apa yang firman Tuhan dengar malam ini, engkau bukan hakim, engkau bukan pembalas, dan engkau adalah anakku yang memiliki benih kasih. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk engkau memberi kesempatan apapun dalam hidupmu untuk engkau terus menyimpan sakit hati. Malam ini firman Tuhan sudah membuka semua bagaimana penghakiman, pembalasan, dan kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa melakukan semua apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan menikmati berkat. Kita akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar dari rasa sakit kita. Tuhan pasti akan gantikan lipat-lipat. Ampuni suamimu, ampuni mertuamu, ampuni orang tuamu, ampuni saudaramu, ampuni iparmu, ampuni orang-orang terdekatmu, ampuni orang-orang sekitarmu, mungkin itu rekan kerjamu yang membuat hidupmu susah. Biarlah malam ini kami mengangkat tangan, kami berkata Tuhan, kami mengampuni. Saudara, sebut nama orang yang menyakiti hidupmu dan itu Tuhan taruh di hatimu. Sebut nama, sebut, panggil, katakan Tuhan mau bereskan hatimu, dan Tuhan lagi melihat bagaimana ujian di akhir tahun, ujian hati itu harus lulus, karena ketika engkau bisa bersih secara hati, maka engkau akan menikmati berkat yang tidak terduga-duga, seperti yang firman Tuhan katakan, ada berkat yang tidak terduga-duga.
biarlah orang yang menyakiti hidupmu juga akan mengalami jerat yang tidak terduga-duga. Mereka menghadapi pembalasan, mereka menghadapi penghakiman, dan mereka akan melihat bagaimana Allah yang kasih itu akan membawa mereka untuk hidup juga di dalam pertobatannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, malam ini kami sudah bebas dari sampah sakit hati. Kami sudah sebut nama orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kami, buat kami geram, jengkel Tuhan. Kami sudah melepaskan pengampunan Tuhan. Biarlah kami terima berkat-Mu yang luar biasa malam ini. Kami terima berkat yang luar biasa ketika kami benar-benar lulus secara ujian hati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah malam ini Tuhan setiap anak-anak-Mu kami mengalami kelegaan. Kami tidak sama lagi Tuhan. Kami mengalami damai sejahtera yang luar biasa karena hati kami sudah dipenuhi oleh kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang lagi bergumul dalam setiap urusan rumah tangga Tuhan. Tuhan sudah sediakan anggur yang manis, masalah berkat ketika kami lulus secara hati Tuhan, melihat hati, berkat Tuhan akan melimpah atas kepala orang benar. Baik sakit penyakit ketika hati kami beres, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami tidak mau Tuhan simpan sakit hati sehingga ini akan berbuahkan penyakit Tuhan. Kami mau lepaskan. Saya mau berdoa buat Emmy, saya melihat nama Emmy. Tuhan, kami percaya bahwa anak-Mu Emmy, Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidupnya. Dan Tuhan mau hidupmu untuk melepaskan pengampunan. Jangan pernah simpan kecewa. Jangan pernah tunda-tunda lagi. Ini waktunya pemberesan terjadi karena aku mau memberkati engkau lebih. Percayalah ketika hatimu hari ini totalitas engkau berikan. Walaupun untuk mengampuni itu tidak mudah. Tuhan berkata tidak mudah. Tapi kekuatanku akan memampukan engkau. Dan engkau akan melihat tahun depan bagaimana aku sudah sediakan sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak terduga-duga, itu akan menjadi milikmu, milik keturunanmu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bu NN juga engkau berkati dalam pembukaan cabang-cabang barunya, di mana dia tetap menjadi anakmu yang rendah hati, sekalipun hari ini engkau sudah angkat hidupnya secara luar biasa. Berkati suami dan anak-anaknya. Berkati yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam ini, buat semua yang sudah kami dengar. Ini menjadi rema, kekuatan buat kami. Tidak ada gunanya lagi sakit hati. Semua itu hanya sampah yang berakhir dengan sesuatu yang sia-sia. Kami bisa kena penyakit dan hidup kami kehilangan berkat Tuhan yang besar. Lebih baik kami membangun kasih mulai hari ini. Bangun kasih setiap hari, bahwa orang-orang yang menyakiti kami itu adalah sesuatu alatmu untuk membuat kami semakin sempurna. Karakter Kristus semakin terbentuk, semakin tajam buat segala kebaikanmu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.